Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Idrus Halil Susanto sebagai pembicara pertama bersama saya dan teman-teman kelompok saya, yaitu ada Hasna Rasida Alia dengan NIM 1027, lalu ada Ismatul Maula dengan NIM 1066, lalu saya sendiri Idrus Halil Susanto dengan NIM 1070, dan yang terakhir ada Alicia Nur Aprilia dengan NIM 1079. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai master budget. Semoga dengan presentasi ini kita semua dapat memahami lebih jelas mengenai topik tersebut. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Listia. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian dari budgeting itu sendiri. Budgeting adalah proses merencanakan dan mengendalikan aktivitas keuangan suatu bisnis dengan cara menyusun anggaran yang berisi perkiraan penjualan, biaya, dan harga. Anggaran penting bagi semua bisnis karena membantu manajer merencanakan penjualan, harga, dan biaya sekaligus mengendalikan hasil dengan membandingkan realisasi dengan rencana. Perencanaan berfokus pada tindakan ke depan untuk mencapai tujuan, sedangkan pengendalian melihat kembali hasil nyata dan membandingkannya dengan rencana agar anggaran bisa diperbaiki dan siklus manajemen tetap berjalan. Selanjutnya, terdapat siklus perencanaan atau planning cycle dan siklus pengendalian atau control cycle. Di siklus perencanaan atau planning cycle, pertama terdapat strategi planning, yaitu proses menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang suatu organisasi, lalu menyusun strategi besar untuk mencapainya. Yang kedua, terdapat long-term objective, yaitu tujuan jangka panjang yang ingin dicapai perusahaan. Yang ketiga, terdapat short-term objective, yaitu tujuan jangka pendek untuk mendukung tujuan jangka panjang. Yang keempat, terdapat short-term plan, yaitu rencana jangka pendek seperti anggaran tahunan. Yang kelima, terdapat budget, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan rencana. Yang keenam, terdapat feedback, yaitu umpan balik berupa informasi tentang perbedaan antara anggaran dan realisasi. Lalu selanjutnya di siklus pengendalian atau control cycle, terdapat monitoring of actual activity, yaitu memantau aktivitas nyata yang terjadi. Yang kedua, terdapat comparison of actual with plan, yaitu proses membandingkan realisasi kinerja dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, terdapat investigation, yaitu analisis untuk mencari penyebab perbedaan tersebut. Yang keempat, terdapat corrective action, yaitu tindakan korektif agar tujuan bisa tercapai. Selanjutnya, terdapat pengertian dari anggaran, lalu keuntungan budgeting, dan pengertian dari master budget. Pertama, anggaran yaitu rencana keuangan jangka pendek yang harus selaras dengan rencana strategis jangka panjang perusahaan. Rencana strategis menetapkan arah minimal 5 tahun ke depan, sedangkan anggaran tahunan menjadi turunan tujuannya. Keterkaitan ini penting agar perusahaan tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek. Lalu, keuntungan budgeting, yaitu memaksa manajemen merencanakan masa depan, menyediakan informasi untuk mengambil keputusan, menetapkan standar evaluasi kinerja, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam organisasi. Selanjutnya, ada pengertian dari master budget, yaitu rencana keuangan menyeluruh untuk seluruh organisasi, biasanya mencakup 1 tahun sesuai tahun fiskal. Anggaran tahunan dipecah menjadi triwulan dan bulanan agar perbandingan realisasi dengan rencana bisa dilakukan lebih sering sehingga masalah cepat terdeteksi. Beberapa organisasi menggunakan continuous budget, yaitu anggaran bergulir 12 bulan. Setiap bulan yang berakhir diganti dengan bulan baru sehingga perusahaan selalu memiliki rencana 12 bulan ke depan. Selanjutnya, terdapat komponen utama master budget. Master budget terbagi menjadi 2. Yang pertama, operating budget, yaitu aktivitas yang menghasilkan pendapatan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhirnya berupa laporan laba rugi pro forma atau budget income statement. Yang kedua, yaitu financial budget,
yaitu menjelaskan arus kas masuk dan keluar serta posisi keuangan keseluruhan. Rencana arus kas terlihat pada cash budget, sedangkan posisi keuangan akhir periode tercermin dalam neraca pro forma atau budget balance sheet. Anggaran operasional disusun terlebih dahulu sebelum anggaran keuangan. Operating budget terdiri dari budget income statement yang dilengkapi jadwal pendukung yaitu sales budget, production budget, direct material purchase budget, direct labor budget, overhead budget, selling and administrative expense budget, lalu ada ending finished good inventory budget, dan yang terakhir cost of goods sold budget. Yang pertama, terdapat sales budget. Sales budget disetujui oleh komite anggaran dan menggambarkan penjualan yang diharapkan dalam unit dan dolar. Karena sales budget menjadi dasar semua operating budget dan sebagian besar financial budget, maka keakuratannya sangat penting. Sales budget disusun dari sales forecast yang biasanya dibuat Departemen Pemasaran. Bisa melalui perkiraan dari tenaga penjualan atau metode formal seperti analisis time series dan regresi. Forecast ini kemudian ditinjau dan disesuaikan oleh komite anggaran agar lebih realistis. Lalu dalam sales budget ini terdapat unit selling price, dan budget sales. Budget sales ini didapat dari unit dikali dengan unit selling price. Lalu yang kedua terdapat production budget, yaitu menunjukkan berapa unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan persediaan akhir. Rumus untuk menghitung unit yang harus diproduksi yaitu unit to be product sama dengan expect unit sales ditambah desired ending inventory dikurang beginning inventory. Lalu dalam production budget ini terdapat sales in units, yang kedua desired ending inventory, yang ketiga total needs. Total needs itu didapat dari sales unit ditambah dengan desired ending inventory, lalu dikurang dengan beginning inventory, dan hasilnya itu di units to be product. Lalu yang ketiga terdapat direct material purchase budget, yaitu anggaran pembelian bahan langsung memberitahu jumlah dan biaya bahan baku yang akan dibeli di setiap periode waktu. Itu tergantung pada penggunaan bahan yang diharapkan dalam produksi dan kebutuhan persediaan bahan baku perusahaan. Perusahaan perlu menyiapkan anggaran pembelian bahan langsung tersendiri untuk setiap jenis bahan baku yang digunakan. Rumus yang digunakan untuk menghitung pembelian adalah purchase sama dengan direct material need for production ditambah direct material in desired ending inventory dikurang direct material in beginning inventory. Selanjutnya ada direct labor budget. Direct labor budget menunjukkan total jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk jumlah unit dalam anggaran produksi. Sebagaimana halnya bahan baku langsung, jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan ditentukan oleh hubungan antara tenaga kerja dan output. Contohnya, kita bisa tulis unit to be product, terus direct labor time per unit in hour, terus total hour need itu dari unit to be product dikali sama direct labor time per unit in hour, terus ada average wage per hour, lalu ada total direct labor cost dari total hour need dikali sama average wage per hour. Selanjutnya ada overhead budget. Overhead budget menunjukkan perkiraan biaya, semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya perusahaan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebagai penggerak biaya overhead. Kemudian biaya yang bervariasi dengan jam tenaga kerja langsung digabungkan dan disebut sebagai overhead variabel. Pos-pos overhead yang tersisa digabungkan ke dalam biaya overhead tetap. Contohnya di sini budget direct labor hour, di sini ada budget direct labor hour, terus ada variable overhead rate,
Terus ada budget variable overhead, itu dari budget direct labor dikali variable overhead. Lalu ada budget fixed overhead. Kemudian ada total overhead dari budget variable overhead ditambah sama budget fixed overhead. Selanjutnya ada ending finished good inventory budget. Ending finished good inventory budget menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga berfungsi sebagai masukan penting untuk menyusun anggaran harga pokok penjualan. Untuk menyusun anggaran ini, biaya per unit produksi setiap kaos harus dihitung menggunakan informasi dari anggaran bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Cara menghitung harga pokok unit kaos dan biaya persediaan akhir yang direncanakan ditunjukkan pada gambar. Di sini ada direct material, terus plain t-shirt, terus ada in-nya 5 dikali 0,20, hasilnya 1. Terus kita tambah sama plain t-shirtnya itu 3, jadi hasilnya 4. Di sini ada direct labor 0,12 dikali sama 10, hasilnya 1,20. Terus ada overhead itu ada variabel sama fix. Variabel itu 0,12 dikali 5, hasilnya 0,60. Terus fixnya 0,12 dikali 9,59, hasilnya 1,15. Nah, total unit cost-nya itu kita jumlahin dari plain t-shirt, ink, terus direct labor, variable, sama fix. Itu kita bakal ketemu total unit cost. Selanjutnya ada cost of goods sold budget dengan asumsi bahwa persediaan barang jadi awal bernilai 1.251. Anggaran harga pokok penjualan dapat disusun menggunakan informasi dari contoh 9.3 hingga 9.6. Anggaran harga pokok penjualan mengungkapkan perkiraan harga pokok penjualan barang dan ditunjukkan pada contoh 9.7. Di sini kita tulis yang pertama, direct material use itu contoh dari 9.3, direct labor use itu contoh dari 9.4, terus overhead itu contoh dari 9.5. Terus ada budget manufacturing cost itu dari direct material use, direct labor use, sama overhead itu dijumlah. Lalu ada beginning finish good, ada cost of goods available for sales dari budget manufacturing cost ditambah sama beginning finish good. Terus ada ending finish good. Lalu ada budget cost of goods sold dari cost of goods available for sales dikurang sama ending finish good. Selanjutnya ada selling and administrative expense budget. Anggaran berikutnya yang harus disiapkan yaitu selling and administrative expense budget, menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas manufaktur seperti halnya biaya overhead. Beban penjualan dan administrasi dapat dipecah menjadi komponen tetap dan variabel. Pos-pos seperti komisi penjualan, pengiriman, dan persediaan bervariasi sesuai dengan aktivitas penjualan. Anggaran beban penjualan dan administrasi diilustrasikan dalam contoh. Di sini ada plan sales in unit, contoh dari 9.1. Terus ada variable selling and administrative expense per unit itu dari soalnya. Terus ada total variable expense-nya itu dari plan sales in unit dikali sama variable selling and administrative. Lalu ada fixed selling and administrative expense itu ada salaries, utilities, advertising, depreciation. Terus ada total fixed expense dari sales, salaries, utilities, advertising, sama depreciation itu dijumlah. Lalu ada total selling and administrative expense itu dari total variable expense ditambah total fixed expense. Lalu ada budget income statement. Dengan selesainya anggaran harga pokok penjualan
dan anggaran biaya penjualan serta administrasi, TaxRex memiliki semua anggaran operasional yang dibutuhkan untuk menyusun estimasi laba operasional. Cara menyusun laporan laba rugi yang dianggarkan ini ditunjukkan pada contoh 9.9, 8 anggaran yang telah disusun beserta laporan laba rugi operasional yang dianggarkan. Menentukan anggaran operasional untuk TaxRex. Di sini bisa kita tulis salesnya itu contoh dari 9.1, lalu ada COGS, contoh dari 9.7, ada gross margin, hasil dari sales dikurang COGS tadi, terus ada selling and administrative expense dari contoh 9.8, ada operating income dari gross margin dikurang sama selling and administrative expense, terus ada interest expense dari contoh 9.12, lalu ada income before income tax dari operating income dikurang sama interest expense, lalu ada income tax. Yang terakhir ada net income dari income before income tax dikurang income tax. Lalu ada preparing the financial budget. Anggaran-anggaran lain yang terdapat dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasanya disusun adalah cash budget, budget balance sheet, dan budget for capital expenditures. Anggaran induk juga memuat rencana untuk memperoleh aset jangka panjang, aset yang memiliki horizon waktu lebih dari periode operasional 1 tahun. Beberapa aset ini dapat dibeli pada tahun mendatang. Rencana untuk membeli aset lainnya dapat dirinci untuk periode mendatang. Bagian dari anggaran induk ini biasanya disebut sebagai anggaran modal. Selanjutnya ada cash budget. Memahami arus kas sangat penting dalam mengelola bisnis. Seringkali sebuah bisnis berhasil memproduksi dan menjual produk tetapi gagal karena masalah waktu yang terkait dengan arus kas masuk dan keluar. Kas available terdiri dari saldo kas awal dan perkiraan penerimaan kas. Kas available sama dengan saldo kas awal ditambah perkiraan penerimaan kas. Penerimaan kas yang diharapkan mencakup semua sumber kas untuk periode yang sedang dipertimbangkan. Sumber utama kas berasal dari penjualan, karena sebagian besar penjualan bisa dilakukan secara kredit. Tugas utama organisasi adalah menentukan pola penagihan piutang usahanya. Jika sebuah perusahaan telah beroperasi lebih lama, ia dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk menentukan apa persentase penjualan kredit dibayarkan pada bulan penjualan dan bulan setelahnya. Ini digunakan untuk membuat jadwal penagihan kas atas piutang usaha. Lalu ada kas disbursement. Kas disbursement, sebagian pengeluaran kas mencantumkan semua pengeluaran kas yang direncanakan untuk periode tersebut. Semua pengeluaran yang tidak memerlukan pengeluaran kas tidak termasuk dalam daftar. Misalnya, penyusutan, sebagaimana sumber kas mungkin memerlukan jadwal penagihan kas atas piutang untuk menghitung kas yang diharapkan dari penjualan kredit. Bagian pengeluaran mungkin memerlukan kehati-hatian dalam menangani pembayaran secara kredit. Pencairan tunai. Bagian pencairan tunai mencantumkan semua pengeluaran tunai yang direncanakan untuk periode tersebut. Semua pengeluaran yang tidak memerlukan pengeluaran tunai dikecualikan dari daftar atau misalnya penyusutan. Sama seperti sumber uang tunai mungkin memerlukan jadwal penagihan tunai pada piutang untuk menghitung uang tunai yang diharapkan dari penjualan kredit. Bagian pencairan mungkin memerlukan kehati-hatian dalam menangani pembayaran pada akun. Berikut contohnya. Kelebihan atau kekurangan kas anggaran kas yang
ditunjukkan dalam gambar 9.3 atau halaman 469 adalah anggaran yang sangat sederhana. Terkadang perusahaan memerlukan format ini, seperti yang dilakukan untuk anggaran kas untuk Texas Texin dengan menambah baris untuk menunjukkan pinjaman atau pembayaran yang diperlukan untuk mencapai jumlah tunai minimum yang diinginkan. Ketika ini dilakukan, saldo kas akhir awal disebut kelebihan kas atau kekurangan kas. Saldo kas minimum hanyalah jumlah terendah dari uang tunai yang menurut perusahaan dapat diterima. Saldo kas akhir baris terakhir dari anggaran kas adalah saldo kas akhir. Ini adalah jumlah uang tunai yang direncanakan untuk tersedia pada akhir periode setelah semua penerimaan dan pencairan serta pinjaman dan pembayaran dipertimbangkan. Saldo kas akhir sama dengan kas tersedia dikurangi pencairan kas yang diharapkan. Selanjutnya, pengeluaran tunai hanya mencakup biaya yang termasuk dalam anggaran kas, sedangkan biaya non-tunai seperti penyusutan tidak dihitung. Oleh karena itu, biaya penyusutan dikurangi dari total biaya untuk menghasilkan pengeluaran tunai. Anggaran tahunan penting dipecah menjadi periode yang lebih kecil atau bulanan, mingguan, atau harian. Agar lebih realistis dalam perencanaan, contohnya, anggaran kas Texas Rex menunjukkan adanya kelebihan kas pada kuartal ketiga sebesar $3.762 dibanding kebutuhan operasional. Manajemen perlu mempertimbangkan investasi atau penempatan dana tersebut pada rekening berbunga. Anggaran harus bersifat dinamis sehingga selalu diperbarui sesuai rencana baru yang lebih baik. Selanjutnya ada neraca yang dianggarkan. Neraca yang dianggarkan disusun berdasarkan informasi dari neraca saat ini dan anggaran lain dalam anggaran induk. Neraca ini menggambarkan posisi keuangan pada akhir periode. Pada akhir periode tertentu atau misalnya 31 Desember 2020 dan 2021. Serta dilengkapi dengan penjelasan angka melalui catatan kaki. Berikut contohnya. Selanjutnya ada menggunakan anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pelaporan kerja. Anggaran berguna untuk perencanaan dan pengendalian, di mana mereka digunakan sebagai tolak ukur evaluasi pertunjukan. Anggaran fleksibel melayani kebutuhan perencanaan dan kontrol. Anggaran fleksibel atau variabel memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya yang diharapkan untuk sebagai tingkat aktivitas. Kunci pengangguran yang fleksibel adalah pengetahuan tentang biaya tetap atau variabel. Kedua jenis anggaran fleksibel tersebut yaitu anggaran fleksibel sebelum fakta digunakan untuk memprediksi hasil keuangan dalam berbagai skenario. Sedangkan anggaran fleksibel setelah fakta dipakai untuk menghitung biaya yang seharusnya sesuai tingkat aktivitas aktual. Biaya yang diharapkan ini dibandingkan biaya aktual untuk menilai kinerja. Penganggaran fleksibel penting karena memberi umpan balik dan membantu manajer dalam mengontrol serta melaksanakan rencana organisasi. Rumus anggaran fleksibel biasanya didasarkan pada jam kerja langsung karena berkorelasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Misalnya, untuk 1000 unit t-shirt dibutuhkan 120 jam kerja langsung. Dengan menggunakan tarif jam kerja, biaya variabel dapat dihitung lebih tepat. Anggaran fleksibel setelah fakta membantu menghitung biaya yang seharusnya pada output aktual jika diperkirakan 1060 unit, meskipun anggaran utama
awalnya 1.200 unit. Dengan demikian, manajer dapat membandingkan biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual untuk menilai kinerja. Berikut contohnya. Laporan kinerja yang direvisi terdapat pada contoh 9.14 memberikan gambaran lebih akurat. Jika ada varians besar, manajemen perlu mencari penyebabnya dan melakukan perbaikan. Berikut perhitungannya. Selanjutnya, perbedaan antara jumlah aktual dan jumlah anggaran fleksibel adalah varians anggaran fleksibel. Anggaran yang fleksibel memberikan ukuran efisiensi untuk manajer. Artinya, seberapa baik manajer mengendalikan biaya untuk tingkat produksi yang sebenarnya. Untuk mengukur apakah seorang manajer mencapai tujuannya atau tidak, anggaran statis digunakan. Anggaran statis mewakili tujuan tertentu yang ingin dicapai perusahaan. Seorang manajer efektif jika tujuan yang dijelaskan oleh anggaran statis tercapai atau terlampaui. Dalam contoh QU, volume produksi adalah 140 unit, lebih besar dari jumlah yang dianggarkan awal. Manajer melampaui tujuan yang dianggarkan semula. Selama unit ekstra dapat dijual, efektivitas manajer tidak dipertanyakan. Keputusan etis perusahaan yang menggunakan anggaran statis sebagai tolak ukur untuk evaluasi kinerja mengundang penyalahgunaan potensial oleh manajer. Meskipun tidak etis, seorang manajer dapat dengan sengaja menghasilkan kurang dari hasil yang direncanakan memproduksi. Misalnya 1.000 t-shirt, bukan 1.060 yang direncanakan. Dengan memproduksi lebih sedikit, biaya aktual akan lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan. Menciptakan hasil yang menguntungkan menggunakan pengangguran yang fleksibel memungkinkan tolak ukur sesuai untuk mencerminkan biaya yang diharapkan untuk tingkat output aktual. Baik, saya akan membacakan materi bagian saya. Yang pertama itu mengelola keuangan keluarga. Jadi mengelola keuangan keluarga secara efektif memerlukan perencanaan dan komunikasi yang baik. Mulailah dengan membuat anggaran yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran bulanan. Lalu memastikan bahwa kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan utilitas terpenuhi terlebih dahulu. Alokasikan dana untuk tabungan dan investasi masa depan, serta sediakan dana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga. Diskusikan tujuan keuangan jangka pendek dan panjang bersama anggota keluarga untuk memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Lalu yang kedua adalah perbandingan anggaran statis dan anggaran fleksibel dalam penilaian kinerja. Jadi perbedaan antara jumlah aktual dan anggaran fleksibel disebut varian anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel itu membantu menilai efisiensi manajer, sementara anggaran statis digunakan untuk mengukur pencapaian target perusahaan. Jadi seorang manajer dianggap efektif apabila target statis tercapai atau terlampau. Misalnya pada kasus Kolyu, produksi melebihi 140 unit dari anggaran awal, dan selama unit tambahan itu bisa dijual, efektivitas manajer tetap baik. Namun ada aspek etis yang perlu diperhatikan. Jika hanya menggunakan anggaran statis, manajer bisa saja menyalahgunakan dengan sengaja memproduksi lebih sedikit agar terlihat menguntungkan. Karena itu, penggunaan anggaran fleksibel dianggap lebih adil karena menyesuaikan biaya dengan tingkat produksi aktual. Ini juga anggaran statis biasanya bukan pilihan yang baik sebagai tolak ukur, karena output aktual bisa berbeda dari anggaran, sehingga membandingkan biaya rencana dengan biaya aktual tidak memberikan informasi kontrol yang akurat. Lalu, mengapa biaya satuan lebih murah jika produksi lebih banyak? Karena ada biaya tetap yang harus ditanggung saat produksi meningkat. Biaya tetap tersebut terbagi ke lebih banyak unit sehingga biaya per unit menjadi lebih rendah. Lalu ada menggunakan anggaran untuk evaluasi kinerja. Jadi anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja manajer. Bonus, kenaikan gaji, dan promosi semuanya dipengaruhi oleh kemampuan manajer untuk mencapai atau mengalahkan tujuan yang dianggarkan. Karena status keuangan dan karir manajer dapat terpengaruh, anggaran dapat memiliki efek perilaku yang signifikan.
Apakah efek positif atau negatif sebagian besar tergantung pada bagian anggaran digunakan. Efek positif terjadi ketika tujuan masing-masing manajer selaras dengan tujuan organisasi. Penyelarasan tujuan manajerial dan organisasi sering disebut sebagai kesesuaian tujuan. Jika anggaran tidak dikelola dengan benar, manajer bawahan dapat menumbangkan tujuan organisasi. Jadi jika standar anggaran ditetapkan terlalu ketat, maka hampir pasti manajer akan gagal mencapainya. Hal ini bisa menimbulkan rasa frustasi dan bahkan bisa menurunkan kinerjanya. Kuncinya adalah menetapkan tujuan yang menantang tetapi masih realistis untuk dicapai, sehingga manajer tetap termotivasi tanpa merasa terbebani berlebihan. Lalu jika kelonggaran anggaran terjadi ketika manajer sengaja meremehkan pendapatan atau melebihkan biaya supaya target terlihat lebih mudah dicapai. Cara ini memang mengurangi risiko gagal, tapi membuat anggaran tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Karena itu, manajemen puncak harus hati-hati memeriksa usulan anggaran bawah agar praktik seperti ini bisa dicegah. Secara etis, mengisi anggaran dianggap tidak benar karena merupakan penyajian biaya atau pendapatan yang sengaja dimanipulasi. Tindakan ini melanggar prinsip kredibilitas dan tidak mencerminkan integritas profesi. Sedikit penyesuaian untuk mengantisipasi ketidakpastian memang wajar, tapi jika bantalan terlalu berlebihan justru menyesatkan dan bisa membuat sumber daya tidak digunakan di tempat yang seharusnya. Lalu ada partisipasi semu dalam penyusunan anggaran. Masalah lain adalah partisipasi semu ini terjadi ketika manajemen puncak hanya sekedar meminta persetujuan formal dari bawahan tanpa benar-benar melibatkan mereka dalam penyusunan anggaran. Akibatnya manfaat positif dari partisipasi tidak akan tercapai. Lalu ada prinsip penyusunan anggaran yang realistis. Standar anggaran harus realistis karena digunakan untuk mengukur kinerja, artinya target harus mencerminkan kondisi nyata. Misalnya, anggaran fleksibel dipakai agar biaya bisa dibandingkan secara wajar dengan tingkat aktivitas yang sebenarnya. Selain itu, anggaran juga harus memperhitungkan faktor musiman. Contohnya seperti penjualan mainan tentu akan jauh lebih tinggi menjelang Natal dibandingkan di waktu lainnya. Lalu pemotongan anggaran sebaiknya dilakukan dengan dasar peningkatan efisiensi, bukan pemotongan menyeluruh tanpa pertimbangan. Jika dipotong sembarangan, bisa saja justru menghambat unit kerja dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kondisi ekonomi umum juga harus diperhitungkan. Misalnya, merencanakan kenaikan penjualan besar-besaran di tengah resesi bukan hanya keliru, tapi juga bisa berbahaya bagi perusahaan. Lalu ada pengendalian biaya dan penilaian kinerja yang seimbang. Jadi dalam pengendalian biaya, manajer sebaiknya hanya bertanggung jawab atas biaya yang benar-benar bisa mereka kendalikan. Biaya yang tidak bisa dipengaruhi seperti gaji eksekutif atau riset perusahaan sebaiknya tetap dicatat tapi dipisahkan sebagai biaya yang dapat dikendalikan. Selain itu, penilaian kinerja jangan hanya berpatokan pada anggaran tetapi fokus ke jangka pendek. Bisa muncul perilaku merugikan, misalnya seperti menunda promosi karyawan atau mengurangi pemeliharaan dan inovasi. Karena itu, perusahaan perlu menilai kinerja dengan kombinasi ukuran finansial dan non-finansial, baik jangka pendek maupun jangka panjang, agar hasilnya lebih seimbang dan berkelanjutan. Lalu ada strategi anggaran dan pengendalian di High Sierra Sport. Jadi Sierra Sport itu kayak bagian dari SAS Monite, seperti memproduksi perlengkapan outdoor seperti ransel dan tas petualangan. Nah, mereka berhasil memanfaatkan anggaran untuk perencanaan dan pengendalian sehingga bisa menambah produk baru seperti tas beroda dan paket petualangan yang meningkatkan reputasi perusahaan. Dalam perencanaan, mereka pakai prinsip 80-20. Artinya 20% akun terbesar menyumbang, 80% penjualan. Akun-akun utama ini dievaluasi lebih detail bersama manajer penjualan, sementara akun kecil pakai pendekatan sederhana, misalnya target kenaikan 10%. Untuk pengendalian, mereka gunakan penganggaran berkelanjutan. Jadi kalau penjualan lebih rendah dari target, manajer harus mencari pos pengeluaran yang bisa ditekan. Kalau penjualan lebih tinggi, biasanya seperti tambahan tenaga kerja dan perjalanan bisa ditingkatkan.
Dengan begitu, kinerja tetap seimbang dan laba bisa tetap terjaga. Lalu ada perilaku disfungsional dan pentingnya partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran. Kasus pemeliharaan preventif ditunda ini contoh perilaku disfungsional karena manajer hanya fokus ke keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang divisi. Alasan manajer dilibatkan dalam penyusunan anggaran supaya mereka merasa punya andil, lebih termotivasi dan menjadikan target anggaran sebagai tujuan pribadi sehingga kinerja meningkat. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai master budget. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kami sangat mengharap kritik dan saran yang membangun agar ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami persilakan jika ada pertanyaan untuk menaruh di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.